Kami mengerti, terima kasih telah mengingatkan kami, kata Chen Ping dengan tenang. Setelah pelayan pergi, Raja Iblis Awan Merah memasang penghalang kedap suara dan berkata dengan suara berat, Chen Ping, pengaruh aula jalan jahat di kota api merah mungkin tidak kecil. Kita harus berhati-hati. Chen Ping mengangguk. Mari kita pergi ke aula misi dulu dan melihat apakah ada cara untuk segera mendapatkan kualifikasi untuk ujian api bumi. Selain itu, kita juga harus pergi ke paviliun api bumi. Sekalipun kita tidak bisa masuk, setidaknya kita bisa mengetahui lokasinya dan situasi penjagaannya. Setelah beristirahat sejenak, keduanya meninggalkan penginapan dan menuju ke balai misi di selatan kota. Aula misi itu adalah bangunan bundar yang luas, ramai dengan aktivitas. Ratusan cakram giok raksasa melayang di udara, menampilkan berbagai informasi misi. Para kultivator yang datang dan pergi, menerima, menyerahkan, dan memberikan tugas, menciptakan suasana yang hidup dan ramal. Chen Ping dengan cepat menemukan area tempat paviliun api bumi mengeluarkan misi. Cakram giok di sana berwarna merah tua, dan meskipun jumlah tugasnya terbatas, imbalan untuk setiap tugas sangat besar. Setiap misi ditandai sebagai sangat berbahaya. Tugas-tugas ini sama sekali tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah membacanya, Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Lagi pula, risikonya terlalu besar. Chen Ping juga mengerutkan kening. Untuk mengikuti uji coba api bumi, dibutuhkan 10.000 poin kontribusi. Berdasarkan tingkat kesulitan dan imbalan dari tugas-tugas ini, setidaknya 2 atau 3 tugas yang sangat berbahaya harus diselesaikan. Waktu yang tersedia memang tidak cukup. Sepertinya pendekatan konvensional tidak akan berhasil. Chen Ping berkata dengan suara rendah, kita perlu memikirkan cara lain. Tepat saat itu, bisikan beberapa kultivator di dekatku terdengar. Sudahkah kau dengar? Tetua Yansin dari Paviliun Api Bumi memimpin sebuah tim ke lembah api merah untuk mengumpulkan rumput roh api dan sedang merekrut penjaga sementara. Rumput roh api, itulah bahan utama untuk memurnikan pil jantung api. Rumput itu hanya tumbuh jauh di lembah api merah dan dilindungi oleh naga api. Tetua jantung api sendiri yang datang kali ini, jadi sepertinya permintaannya cukup besar. Bagaimana gajinya? Konon misi ini cukup bagus. Para penjaga yang menyelesaikan misi tidak hanya akan menerima sejumlah besar batu spiritual, tetapi juga akan mendapatkan diskon saat membeli pil dan harta sihir dari paviliun api bumi di masa mendatang. Jika mereka berprestasi luar biasa, mereka bahkan mungkin menarik perhatian tetua Yansin dan direkrut ke paviliun api bumi. Lalu tunggu apa lagi? Cepat daftar. Tetua Yansin adalah salah satu dari 3 alkemis hebat paviliun api bumi. Mengikutinya adalah kesempatan langka. Beberapa kultivator bergegas menuju area perekrutan di sisi lain aula utama. Mata Chen Ping berbinar. Penatua Yansin, sang ahli alkimia dari paviliun api bumi, memimpin tim untuk mengumpulkan rumput roh api. Ini mungkin sebuah peluang. Jika kamu berhasil menyusup ke tim ini dan berprestasi baik dalam misi, kamu mungkin akan langsung mendapatkan apresiasi dari tetua Yansin dan dengan demikian memenuhi syarat untuk ujian api bumi, atau bahkan langsung mendapatkan petunjuk tentang susu glok inti bumi. Ayo kita lihat, Chen Ping berkata kepada Raja Iblis Awan Merah. Keduanya tiba di area perekrutan, tempat puluhan kultivator telah berkumpul, yang semuanya setidaknya berada di peringkat kelima alam dewa surgawi.
Di atas panggung kayu darurat di depan, seorang petugas dari Advire Pavilion sedang menjelaskan persyaratan perekrutan. Petik 2. Misi pengawalan ini akan berlangsung selama 7 hari, dengan tujuan akhir ngarai api merah. Tanggung jawab utama adalah menjaga dan membantu pengumpulan sumber daya. Tingkat kultivasi minimal tingkat kelima alam dewal surgawi diperlukan. Hadiahnya adalah 5.000 batu roh tingkat tinggi per orang, dengan bonus tambahan untuk keberhasilan penyelesaian misi. Pelamar harus lulus tes sederhana, tempat terbatas, dan hanya 10 orang pertama yang akan diterima. Kondisinya tidak terlalu berat, dan kompensasinya wajar. Yang lebih penting lagi, ini adalah kesempatan luar biasa untuk mendekati jajaran atas Pavilion Advire. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang dan keduanya memutuskan untuk mendaftar. Ujiannya sederhana, itu tidak lebih dari demonstrasi tingkat kultivasi seseorang serta kemampuan menyerang dan bertahan. Namun, ketika dia berjalan ke area pengujian untuk mendaftar, seorang petugas muda dari Pavilion Advire yang bertugas di bagian pendaftaran meliriknya dan langsung mengerutkan kening. Saudara sesama penganut Taoisme, apakah Anda yakin ingin mendaftar? Diakon muda itu berbicara dengan nada curiga. Misi penjagaan ini membutuhkan tingkat kultivasi minimal peringkat kelima dari alam dewa abadi, dan kau tampaknya kurang memenuhi syarat. Chen Ping saat ini hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi, yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan. Kata-katanya langsung menarik perhatian para pelamar lain di sekitarnya. Puluhan pasang mata tertuju pada Chen Ping, dan ketika mereka merasakan auranya sebagai dewa abadi tingkat 1. Banyak orang menunjukkan penghinaan dan ejekan yang terang-terangan. Seorang dewa abadi peringkat pertama ingin ikut bersenang-senang. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Tempat macam apa ngarai api merah itu? Itu adalah habitat naga api. Bahkan Dewa Langit tingkat 6 pun tidak akan berani mengatakan mereka bisa lolos tanpa terluka. Apa yang akan dilakukan kultivator tingkat 1 di sana? Menjadi santapan naga api. Kurasa dia orang yang temperamen dari kota kecil yang menganggap tugas jaga di Pavilion Advire adalah pekerjaan mudah. Cek, kau sombong sekali. Bisikan-bisikan terdengar naik turun, nadanya penuh sarkasme. Di mata para kultivator ini, yang setidaknya berada di peringkat kelima alam dewa abadi, seorang kultivator alam dewa abadi peringkat pertama tidak berbeda dengan seekor semut. Raja Iblis Awan Merah berdiri di belakang Chen Ping dengan ekspresi agak muram, tetapi Chen Ping memberi isyarat kepadanya dengan tatapan mata untuk menenangkannya. Chen Ping tetap tenang dan berkata kepada diakon muda itu, meskipun tingkat kultivasiku tidak tinggi, aku yakin aku memiliki beberapa teknik perlindungan yang mungkin berguna. Karena kau ada di sini, bolehkah aku mencobanya? Diakon muda itu ragu sejenak, hendak mengatakan sesuatu, ketika sebuah suara serak menyela dari samping. Cobalah, nak, menurutmu tempat ini apa? Rumah-rumahan. Pembicara itu adalah seorang pria bertubuh kekar, setinggi 9 kaki, dengan wajah penuh bekas luka, membawa 2 kapak perang sebesar roda gerobak di punggungnya, dan auranya berada di puncak peringkat ke-6 alam dewa abadi. Dia berjalan menghampiri Chen Ping, menatapnya dengan meremehkan, dan mencibir, misi penjagaan ini tentang mempertaruhkan nyawa, bukan untuk pemula sepertimu untuk memperluas wawasanmu. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, pergilah dan jangan menghambat kami para kultivator sejati untuk mendaftar. Tawa riuh terdengar dari kerumunan.
Chen Ping mendongak menatap pria bertubuh kekar itu, nadanya masih tenang, "Saudara Taois, ujian bahkan belum dimulai, bagaimana Anda bisa begitu yakin saya tidak memenuhi syarat? Hal apakah kita masih perlu menentukan itu?" Pria bertubuh kekar itu sepertinya mendengar sebuah lelucon, "Dengan tingkat kultivasi kalian, aku bisa menghancurkan 10 orang seperti kalian hanya dengan satu jari. Nak, berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini, cepatlah." Kata-katanya terhenti tiba-tiba, karena Chen Ping tiba-tiba bergerak. Ini bukanlah serangan maupun pembelaan. Itu hanyalah sebuah langkah maju. Namun tepat pada saat dia mengambil langkah itu, aura Chen Ping sedikit terpancar. Dia bukanlah dewa abadi tingkat 5 maupun dewa abadi tingkat 6. Sebaliknya, itu adalah aura luas yang tak terlukiskan, yang tampaknya meliputi segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu. Meskipun hanya sesaat, pria bertubuh kekar yang paling dekat dengan Chen Ping merasa seolah-olah ia seketika berada di tengah kekacauan tanpa akhir, dengan semua hukum di sekitarnya gemetar dan tunduk. Kekuatan spiritual yang berkobar di dalam dirinya tiba-tiba menjadi stagnan dan tidak aktif, seolah-olah telah bertemu dengan musuh alami. Ekspresi pria bertubuh kekar itu berubah drastis. Dia terhuyung mundur 3 langkah, keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Matanya dipenuhi kejutan dan ketidakpastian saat menatap Chen Ping. Tawa di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Para kultivator yang awalnya mengejek Chen Ping kini merasakan perasaan tidak nyaman yang aneh. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang telah terjadi, reaksi pria bertubuh kekar itu dan aura aneh yang sekilas itu sudah cukup untuk menceritakan kisahnya. Kultivator muda ini, yang tampaknya baru berada di peringkat pertama alam dewa abadi, mungkin bukanlah orang yang sederhana. Diakon muda itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengamati Chen Ping lagi, sikapnya menjadi jauh lebih hati-hati. "Saudara Taois, karena Anda bersikeras, maka ikutilah ujiannya." Ujian ini terdiri dari 3 bagian, ujian tingkat kultivasi, ujian serangan, dan ujian pertahanan. "Silakan ikuti saya." Chen Ping mengangguk dan mengikuti Diaken ke area pengujian. Item pertama adalah tes tingkat kultivasi. Di atas meja pengujian terdapat kristal penguji spiritual. Ketika seorang kultivator meletakkan tangannya di atasnya dan menyalurkan kekuatan abadi ke dalamnya, kristal tersebut akan menampilkan perkiraan tingkat kultivasi berdasarkan kualitas dan kuantitas kekuatan abadi tersebut. Beberapa kultivator sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi mereka atau menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan aura mereka. Jika Anda menilai tingkat kultivasi seseorang hanya berdasarkan auranya, maka akan ada kesalahan. Ini akan dianggap curang, tetapi tidak ada cara untuk berbuat curang dengan kristal penguji roh ini. Dalam pengujian sebelumnya, kristal sebagian besar kultivator bersinar dengan cahaya merah, oranye, dan kuning, yang masing-masing sesuai dengan peringkat ke-5, ke-6, dan ke-7 dari alam dewa surgawi. Ketika tiba giliran Chen Ping, dia meletakkan tangannya di atas kristal dan perlahan menuangkan kekuatan abadi yang kacau ke dalamnya. Kristal itu pertama kali memancarkan cahaya putih samar, yang merupakan tingkat terlemah dari alam dewa abadi, yaitu tingkat pertama dari alam dewa abadi. Saat melihat cahaya itu, mata Diaken muda itu dipenuhi rasa jijik. Yang lain pun mulai menunjuk dan berbisik. Pria bertubuh kekar yang tadinya ketakutan oleh Chen Ping juga menunjukkan kilatan ganas di matanya saat melihat pemandangan ini. Kristal penguji spiritual ini asli,
tampaknya tingkat kultivasi Chen Ping memang berada di peringkat pertama alarm Dewa Abadi. Dengan begitu, aku tidak akan takut padanya lagi. Aura menakutkan tadi mungkin diciptakan menggunakan semacam artefak magis. Memikirkan hal ini, pria bertubuh kekar itu ingin maju, memberi pelajaran kepada Chen Ping, dan melampiaskan amarahnya. Namun tepat ketika pria bertubuh kekar itu hendak melangkah maju, kristal penguji roh itu tiba-tiba berubah. Cahaya putih mulai berubah, menjadi abu-abu, dan kemudian 7 warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu muncul dari warna abu-abu tersebut. Ketujuh warna itu mengalir dan akhirnya saling berjalin menjadi warna abu-abu yang kacau dan tidak jelas. Apa yang sedang terjadi? Diakon muda itu terkejut. Dia telah melakukan pengujian selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat kristal penguji roh bereaksi dengan cara seperti ini. Kerumunan di sekitarnya berbisik-bisik di antara mereka sendiri, bingung. Mata pria bertubuh kekar itu membelalak kaget, dan dia berhenti di tempatnya. Chen Ping mengerti. Kekuatan kekacauan abadi meliputi segala sesuatu, belum lagi tubuh Chen Ping mengandung kekuatan energi jahat, kekuatan naga ilahi, kekuatan 3 ras, dan kekuatan berbagai api tertinggi. Kekuatan campuran ini membuat kristal penguji roh tidak mungkin menentukan tingkat kultivasinya secara akurat, itulah sebabnya reaksi abnormal ini terjadi. Mungkin ada yang salah dengan kristal itu. Chen Ping berkata dengan tenang. Mengapa kita tidak langsung melanjutkan ke tes berikutnya? Diakon muda itu ragu sejenak, lalu menatap seorang pria tua yang tidak jauh darinya, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Dia adalah seorang tetua yang dikirim oleh Paviliun Api Bumi untuk mengawasi perekrutan ini. Pria tua itu membuka matanya, menatap Chen Ping dalam-dalam, dan perlahan mengangguk, lanjutkan. Item kedua adalah pengujian serangan. Area pengujian memiliki 3 pilar pengujian yang dibuat khusus, masing-masing sesuai dengan kekuatan pertahanan tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7 dari alam Dewa Abadi. Kultivator harus melancarkan serangan dari jarak 10 zang, dan kekuatan serangan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan pada pilar ujian. Sebagian besar kultivator yang lulus ujian sebelumnya hanya mampu meninggalkan bekas yang dalam pada pilar ujian tingkat 5, sementara beberapa kultivator tingkat 6 mampu meninggalkan bekas yang dangkal pada pilar ujian tingkat 6. Adapun pilar ujian tingkat ke-7, hingga hari ini belum ada yang mampu menggoyahkannya. Chen Ping berjalan ke posisi pengujian, tetapi alih-alih mengeluarkan pedang pembunuh naga, dia menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan membuat titik virtual pada pilar pengujian tingkat 6 di tengah. Aura pedang berwarna abu-abu yang kabur melesat keluar dari ujung jari, tanpa suara dan tidak terlalu cepat. Itu saja, seseorang bergumam pelan, sangat lemah, bahkan tidak memiliki kehadiran sama sekali. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, energi pedang abu-abu itu telah mendarat dengan ringan di pilar uji coba tingkat 6. Tidak ada ledakan dahsyat, tidak ada dentingan logam yang memekakkan telinga. Hanya terdengar suara, desis, yang lembut, seperti batang besi panas yang ditancapkan ke salju. Di bawah tatapan tercengang semua orang, pilar uji coba, yang cukup kuat untuk menahan serangan penuh dari Dewa Langit tingkat 6, dengan mudah ditembus oleh energi pedang abu-abu. Sisakan lubang seukuran ibu jari dengan tepi yang halus dan seperti cermin, sehingga cahaya dapat melewatinya dari kedua sisi. Yang lebih aneh lagi,
Material di sekitar lubang itu tidak hancur secara paksa, melainkan seolah-olah telah lenyap dari muka bumi oleh suatu kekuatan. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasananya sangat hening. Beberapa tarikan napas kemudian, desahan keheranan terdengar naik turun. Ini, bagaimana ini mungkin? Pilar ujian peringkat ke-6 telah ditembus. Kekuatan supranatural macam apa yang dia gunakan? Aku sama sekali tidak melihatnya. Energi pedang itu aneh. Ini jelas bukan energi pedang biasa. Pria bertubuh kekar yang sebelumnya paling sering mengejek Chen Ping kini pucat pasi, dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Diam-diam dia merasa lega karena sebenarnya dia tidak menyerang. Jika tidak, mungkin dialah yang sekarang akan memiliki lubang lain di tubuhnya. Diaken muda itu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun La memimpin ujian, La telah melihat para kultivator dewa surgawi terkuat sekalipun, yang hanya mampu meninggalkan bekas tebasan sedalam setengah inci pada pilar ujian tingkat 6. Indik langsung seperti ini. Saya belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Tetua yang mengawasi itu membuka matanya lagi, matanya berbinar tajam, menatap Chen Ping dengan intens seolah mencoba menembus dirinya. Chen Ping bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting dan melanjutkan ke ujian ketiga. Item ketiga adalah tes pertahanan. Di dalam area pengujian, terdapat 3 boneka, masing-masing mampu melepaskan serangan yang setara dengan serangan tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7 dari alam dewa abadi. Kultivator harus berdiri di posisi yang ditentukan, tanpa menghindar atau bergeming, dan menahan 3 pukulan dari boneka tersebut. Kekuatan pertahanan kultivator dinilai berdasarkan tingkat cedera. Chen Ping berjalan ke posisi pengujian. Silakan pilih level boneka. Suara diaken muda itu sudah mengandung sedikit rasa hormat. Peringkat ke-7, kurasa, kata Chen Ping dengan tenang. Peringkat ke-7. Suara terkejut kembali terdengar di antara kerumunan. Serangan boneka tingkat 7 benar-benar merupakan kekuatan dewa abadi tingkat 7. Bahkan kultivator dewa surgawi tingkat 7 pun tidak akan berani mengatakan mereka bisa menahan 3 pukulan tanpa terluka. Pemuda ini, yang hanya memiliki aura kelas 1, benar-benar ingin menantang boneka kelas 7. Saudara Taois, boneka tingkat 7 sangat kuat, mungkin diaken muda itu dengan ramah mengingatkannya. Baiklah, mari kita mulai, Chen Ping memotong perkataannya. Diaken muda itu menatap penatua yang mengawasinya, yang mengangguk sedikit. Aktifkan boneka kelas 7, serang dulu. Seru diaken muda itu dengan lantang. Sebuah boneka logam merah tua setinggi 3 zang bermata merah menyala, lengan kanannya terangkat, dan cahaya merah menyala yang menyilaukan mengembun di tinjunya, memancarkan aura yang membakar dan penuh kekerasan. Ledakan. Boneka itu melayangkan pukulan, bayangan kepalan tangan merah menyala melesat di udara dan membawa gelombang kejut yang mem-scorching, langsung menuju wajah Chen Ping.